Musik yang baru tuh Led Zeppelin, dia mendahului dari yang lain. Ya, Robert Plant tuh termasuk 20 best vokalis terbaik dunia. John Bonham drummer terbaik di dunia. Jimmy Page paling bikin soundtrack film. Iya senang dengar lagunya, ngefans. Tapi yang enggak Banyak lah, cuma 3 oktav nih kan. banyak. 3 oktav ya? Seksi. Apa definisi seksinya? Nah, loh. Tonggak kebesaran dalam sejarah musik rock. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ayo kita tepuk tangan untuk Retroism Plus 62. Woo! Oke, selamat hari ini. Seperti biasa, gua Palur Lebong. Sekarang lagi kedatangan tamu-tamu istimewa. Oke, bisa perkenalkan dari yang sebelah ujung sana? Gue Ungki MAB. Ungki MAB. Oke, tepuk tangan untuk kedatangannya. Dan Saya Diung, selamat bertemu. Selamat sore. Oke, Mas Diung, Mas Ungki dan Mas Diung. Nah, ini kebetulan juga, aduh, tempatnya lagi santai ya, kita bisa lesehan. Kayaknya ini angkringan juga ya. Ntar ada sego kucing juga di sini nih kalau ada mau. Ikutin kita nih, Retroism Plus 62 membahas masalah retro, terutama di era 70, 80, 90-an. Tapi kenapa gua undang lo pada? Karena gua tahu lo adalah masih penikmat musik, pelaku musik untuk band-band 70, 80, 90-an. Betul nggak? Oke. Tapi yang paling berkesan band-band yang di era tahun berapa untuk kalian berdua? Mungkin dari siapa? Mas Diung dulu? Kalau gue karena gue dari angkatan 70-an ya, yang paling berkesan ya itu perkembangan musik hard rock atau heavy metal tuh ya mengalami masa emasnya ya di zaman itulah, termasuk art rock ya. Art rock yang jadi progresif sekarang. Progresif music. Itu contohnya kayak band siapa tuh? Art rock ada Yes, ada Pink Floyd, ada Emerson Lake and Palmer, Gentle Giant, banyak lah. Sampai yang Genesis ya? Ya Genesis termasuk. Yang masih bisa diterima sama beberapa kalangan. Ya. Nggak, bukan art rocker gitu ya? Ya. Oke, Mas Oki gimana? Mengenai 70-an musiknya? 70-an gue masih TK SD. Tapi udah keracunan. Musiknya Gue tetap punya racun. kakak gue itu umuran Om Diung begini. Jadi gue kan sekamar sama dia ya. Dulu zaman kecil tuh. Ya dia dengerin gituan mulu kan. Ya, nyangkut lah. Keracunan. Toxic juga tuh ya. Toxic. Musik apa tuh Mas yang bisa ngeracunin lo tuh? Pertama kali gue demen sama untuk rock ya. Ya. Grand Funk Railroad. Oh, Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad itu pertama denger suka banget tuh kelas 0 gede. Nol gede dulu masih ada. Lagu apa Ki? Lagunya lagu apa? Album On Time itu. Album pertama itu Into the Sun itu. Itu Desan. Iya, itu. Ini lagu sih. Iya benar. Dengan terus lagi zaman dulu kan ya kaset gitu, cover nggak berwarna gitu. Itu kalau siang itu kan biasanya kan nyokap tidur tuh, kagak bisa nyetel kenceng-kenceng kan. Volumenya ala kadarnya gitu. Terus kuping gue tempelin ke speaker gitu. Itu anak TK loh. TK itu ya. TK nol gede. Wah, ibu tidur, berisik. Jadi dengerin pelan. Kuping gue. Iya sih tahun 70-an itu memang untuk tahu musik dan apa masa-masa seru itu memang era tahun segitu. 70-an. Kebangkitan musiknya. Kebangkitan apa maksudnya tuh? Ya musik yang baru lah itu. Yang baru, dulu ya? kan kita dengerin cuma Rolling Stone, Beatles. Oke. Gitu kan. Beda musiknya beda. Maksudnya ada pembaharuan dalam segi apa musikalitasnya gitu ya. Musikalitas, betul. Terus performancenya untuk masing-masing band. Kalau waktu itu performance kan enggak juga karena Jimi Hendrix udah gila, The Who udah gila zaman dulu. Jadi musiknya. Oh musiknya ya. Oh ya 60-an juga udah gila tuh ya. Jimi Hendrix. Ada warna baru. Warna baru dalam musiknya. Betul. Tapi itu memang paling berkesan ya musik-musik di era 70-an itu ya. 70-an.
banyak kan ya, ini tepatnya kita mau bicara mengenai musik rock ya. Kayak musik rock itu kan banyak juga ya yang apa muncul dan sukses di era-era 70-an, antara lain ya contohnya waktu itu ya Rolling Stone bisa dibilang itu juga Dia ya. kan dari tahun 60-an, kalau Rolling Stone tuh Rolling Stone bukan 60-an ya. Iya 70-an. 70-an contohnya siapa? Kayak Led Zeppelin, Deep Purple, ya Grand Funk, gitu kan banyak. Uriah Heep. Uriah Heep, Black Sabbath. Black Sabbath, Deep Purple. Iya Deep Purple. Itu era 70-an ya. Ah. Tapi tadi ada satu nama grup band yang terucap dari Mas Diung nih. Led Zeppelin. Iya. Kita mau bahas mengenai Led Zeppelin ya, betul ya. Oke. Karena yang gue tahu kalian kita undang karena dulu pada itu penggemar band Led Zeppelin. Betul? Salah satunya. Nah, salah satunya ya. Itu tapi oke. Kan banyak musik rock di situ tuh. Kenapa Led Zeppelin yang lu pilih? Kalau buat gue bukan pilihan, karena pertama gue denger tuh ya itu musik yang baru tuh Led Zeppelin. Dia mendahului dari yang lain, kayak di Purple tuh keluar yang gue dengar gitu beberapa bulan setelah dia gitu. Jadi pertama gue ya sangat terkesan lah dengan perbedaan itu gitu. Musik yang beda lah gitu. Ya, kalau menurut Mas Uki gimana? Emang beda ya sama yang lain-lainnya Led Zeppelin itu? Apa sama? Beda ya? Beda. Contohnya dari apanya? Ya dia gabungin berapa elemen ya. Ada blues, ada folk, Rock and roll. ada rock and roll, ada. Nah itu akhirnya malah mereka jadi dinobatkan sebagai pelopor heavy metal. Oh, Jadi dinobatkan sebagai pelopor heavy metal ya? padahal kalau dipikir-pikir Jimi Hendrix juga sangar ya. Tapi nggak tahu kenapa dia gitu, kenapa mereka gitu. Tapi mungkin karena Jimi Hendrix nggak se-explore Led Zeppelin ya. Oh gitu Led ya? Zeppelin kan Lebih luas lah. apa lagunya kan macam-macam kan, warnanya kan macam-macam. Reggae masuk. Udah dimasuk ya? Iya banyak macamnya gitu ya. Lebih berani ya untuk menembus ke musik yang arah baru gitu ya. Tapi oke, 70-an itu kan sangat identik dengan ada orang bilang waktu itu generasi bunga atau flower generation. Betul ya, itu 70-an. Kenapa ketawa? Aneh aja. Flower tuh bukan 60-an Om ya? 60-an. Akhir ya? 60-an ya? Itu zaman-zaman perang Vietnam kalau nggak salah Iya. ya? Betul ya? Dan era gue tuh Apocalypse Now. Wah itu film bagus banget, gue yakin tuh, gue seneng banget tuh. Marlon Brando ya. Oke, Flower Generation, boleh dikasih tau nggak itu sebenarnya gerakan atau apa itu kok ada Flower Generation? jadi sebenarnya tuh mulai masuk tuh gue masih SD kelas 5-6 deh gitu. Jadi gue tahunya tuh karena gue sekolah tuh di Taman Sunda Kelapa Menteng gitu. Kalau jam istirahat tuh ada anak-anak SMA, gue nggak tahu SMA mana tuh sekolah yang udah bebas lah, berambut gondrong gitu, suka nongkrong gitu, dan pakaiannya udah begitu, cutbray, kaos yang apa tuh kalau kita bilang diwantek, diiket-iket pakai tali itu, jadi kalau sekarang kayak di Bali, Jogja gitu tuh kaosnya Ki. Kayak tie-dye. Nah, Tie-dye, Kayak tie-dye. Gitu. Orang fashion pasti tahu tuh, Bu Dos tuh tahu tuh, tie-dye apa tuh. Gitu, gondrong, pada nyimeng gitu kan. Oh nyimeng. Iya, nyimeng. Dulu kan Gele kan kagak masuk narkotik kok. Iya ya. Zaman tahun segitu Nah, kan. itu gue masih SD tuh. Oh gitu ya. Jadi Seru ya. seru. Gue ya taunya begitu aja. Tapi lu bilang tuh anak SMA ya? Yang SMA. Pakai seragam? Enggak seragam. Oh, nggak seragam, bukan ada pakai- satu pakai- sekolah, gue nggak tahu sih. Boleh gondrong. Boleh gondrong. Itu adanya di Jalan Guntur, namanya Harapan Kita, SMA Harapan Kita. Keren. Iya. Oke. Terus dampaknya itu sejauh mana? Sama nggak kayak Flower Generation waktu di Amerika atau di dalam Dampak dunia apanya barat? nih? Maksudnya gaya hidup yang akhirnya merasuk di anak-anak muda tahun itu. Di Ada 70-an. juga dalam hal gaya hidup ada. Tapi yang paling banyak sih fashion kali ya. Fashionnya aja ya. Fashion, kalau gaya hidup nggak banyak yang orang tua kita kan dulu masih galak-galak gitu. Kalau gaya hidup. Nah, Iya. Soalnya sedikit lah. gue inget banget jargonnya kalau Flower Generation kan tuh peace, make love, not war. Nah, kayak make love itu juga udah mulai nggak di kitanya, enggak kan? Ya, Masih dibatasi pertama kan? ada free sex ya, zaman-zaman itulah. Oh iya. Kita mengenal ya. Sebelumnya kan tabu. Sayang gue era nggak 70-an ya, Iya. gue dewasanya ya. Gua udah melihat yang di atas-atasan gue 2-3 tahun ya udah begitu. Oh gitu ya. Keren. Nah terus Led Zeppelin, oke, banyak yang mengidentikan wah ini grup band
sama dengan Flower Generation gitu loh contohnya. Kayak Beatles waktu itu kan sempat dibilang kayak Flower Generation ya, kan kayak kalau Led certain- Zeppelin sih gue rasa nggak di situ ya. Led Itu Zeppelin Beatles, Rolling Stone, kayak gitu ya. Iya. Awal-awal kan. Gitu. Jadi kalau Led Zeppelin nggak. Cara berpakaiannya udah beda. Oh gitu ya. Fashionnya udah beda. Led Zeppelin sendiri berpakaian gimana dia? Dia lebih gimana ya? Lebih santai dan kalau gue lihat yang belakangan sih kan Jimmy Page sudah pakai baju yang naga, tuh kan? Iya. Jadi udah nggak bukan Flower Generation. Jadi nggak pakai. Malah yang udah terakhir-terakhirnya udah menjelang bubar tuh udah pakai baju normal, normal tanda kutip ya. Jimmy Page pakai baju tangan panjang dilinting, celananya baggy pula. George Bray masih pakai, Terus John Paul Jones pakai jazz. Nah, ini kan sebut-sebut nama personil. Boleh tahu nggak Led Zeppelin itu personilnya siapa aja dan mereka bawain alat-alat musiknya apa yang mereka bawa? Mungkin. Oke. Mereka berempat. Berempat ya. Itu formasi awal ya. Dia ada ini nggak rombak-rombak? Nggak ada. Tetap ya bertahan. Ya, Ya? pemain drama yang meninggalnya dibubarin kok, gitu kan? Oke, selesai. berempat siapa itu? Berempatnya Robert Plant, Robert Plant, penyanyi. Terus Jimmy Page, Jimmy Page, gitar. Terus John Paul Jones. John Paul Jones itu main bass sama main keyboard. Terus lagi John Bonham, drum. Nama-nama itu emang cukup dikenal ya, gue juga banyak tahu ya. Apalagi Robert Plant sama Jimmy Page itu Jadi kayaknya kalau Led Zeppelin nih hebat semua, gitu kan? semuanya hebat ya. Ya, Robert Plant tuh termasuk 20 best vokalis terbaik dunia. John Bonham drummer terbaik di dunia. Oh, Gitu kan? Jimmy Nomor Page satu nomor dari 100. 10 masuk dalam 10 terbaik dunia. John Paul Jones masuk dalam 20 kaget gua. 20 pemain bass terbaik dunia. oh iya. Iya, nggak ada band yang seperti itu. Kecuali Led Zeppelin. Oke, Led Zeppelin berarti terbentuk tahun berapa itu? 68. 68-an 69 ya. 68. Dan eksistensi musik grup musik itu sendiri sampai tahun berapa? Maksudnya aktif Ya, akhirnya bubar nggak? tahun 80. Tahun 80. Gara-gara drummernya meninggal ya. Si John Bonham itu John Bonham meninggal. itu ya. Ya, mereka bersepakat nggak usah digantiin lah. Selesai. Itu ya. Keren. Karena mereka berpikir nggak ada yang bisa gantiin almarhum. Ngeri kan? Ngeri juga. Kalau drummer bagus banyak. Iya, banyak ya tahun-tahun itu Tapi ya. mereka nggak mau. Mungkin era itu Phil Collins juga bisa masuk ya kalau misalnya dia pengen ambil casting. Phil Contoh. Collins kan emang ngefans. Ngefans juga dia? Oke. Itu Dan akhirnya kesampaian juga tuh dia main sama Led Zeppelin tuh di Live Aid. Live Aid. Oh iya, yang di pas di mana Philadelphia ya, bukan di London kan? Ya antara itulah. Kayak- Itu pun juga double drum sama Tony Thompson. Tony Thompson. Tony ya. Thompson itu drummer. Genesis juga kan? Enggak, Tony Thompson Bukan, itu kalau itu Chester Thompson. kalau Tony Chester. Thompson itu dulu bandnya namanya Chick. Oh, Siapa? Yang gitar yang negro tuh? iya. Si Steve Verone ya. Ya, adalah orang Ya. itu. Nile Rodger. Tuh, Nile Rodger itu ya, keren Tony itu. Thompson itu drummernya Chick. Terus sempat jadi drummernya apa? Pecahan Duran-Duran tuh. Ini. Apa sih? Sama Robert Palmer almarhum. Iya, Power Station. Power Station. Iya. Ya, soalnya gue doyan duran-duran sih. Karena gue ada duran-duran. Ya, sama lah pasti juga merasakan duran-duran ya. Oke, tapi bukan Robert Plant. Maksudnya Led Zeppelin ini sempat menjadi icon nggak di tahun 70-an? Artinya eksistensinya dia sampai awal 80 ya, dia udah nggak ada ya. Tapi di tahun 70-an itu masa jaya-jayanya dia ya. Ya pasti lah, jadi icon. Lo boleh googling ya. The best band, rock band in 70s. Udah pasti 90% pooling tuh keluar nama Led Zeppelin. Pasti itu. Pasti, boleh aja coba. Iya, Tapi kalau ngomong soal the best kan sampai sekarang. Emang udah nggak ada bandnya. Tapi ya masih ada, kayak masih ada sekarang bandnya. Oke, sekarang kan itu Led Zeppelin, lagu-lagunya kan masih gaung dan membahana, ya di mana-mana pun sampai era dasawarsa sekarang ini. Banyak akhirnya yang band-band mengcover seperti mereka. Bukan maksudnya band mengcover, oke, atau band yang referensinya ke Led Zeppelin yang lu tahu, ada nggak? Ya banyak banget. Ya, hampir contohnya? semua. Maksudnya Queen aja, Queen sebelum top kan. Dia terinfluence. Queen aja kan sebelum top dia mainin lagu-lagu Led Zeppelin. Van Halen pun begitu. Queen lagu apa yang kayak Gue Led Zeppelin? nggak pernah, tapi gue pernah lihat di itunya kan, apa waktu film itu kan ada. Waktu Queen belum punya lagu. Belum punya lagu. Lagu dia cover. Cover ya, dia cover Led Zeppelin sebelum dia top lah. Termasuk Kansas gitu. Masuk Kansas juga. Kansas pun pernah. Van Halen pun begitu, sebelum top dia main-main di kafe-kafe bawain Led Zeppelin juga.
Oke, berarti itu kan kalau itu Led Zeppelin yang mempengaruhi band-band yang Iya, kemudian influencer, hari iya. influence-nya kan. Tapi kalau menurut lo Led Zeppelin itu terinspirasi dari musik apa sebelumnya? Maksudnya dari grup band apa? Sebelumnya ya, maksudnya kalau Led Zeppelin akhirnya bisa terbentuk, mereka kan pasti punya, gua referensinya dari grup musik ini. Dia intinya sih awalnya pasti rock and roll dan blues. Ya, kayak Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Muddy Waters kayak gitu. Gimana kalau menurut lo? Iya. Ya, kayak gitu. Jimmy Page tuh ngefans banget sama Muddy Waters. Kan tadi dibilang masing-masing personil itu apa ya? Punya kekuatan masing-masing, ya kan? Ya si John Bonham dengan drummernya, terus itu apa? Si Robert Plant dengan vokalisnya. Tapi mereka solid nggak di dalam band itu sendiri? Apa sempat ada pertengkaran nggak? Ya, Sempat ada. pertengkaran sih enggak ya. Kalau pertengkaran kecil sih pasti ada. Tapi yang pasti tuh intinya Robert Plant tuh mulai mempunyai rasa kecewa setelah anaknya meninggal tuh personel Led Zeppelin nggak ada yang datang waktu anaknya meninggal. Oh, kok bisa gitu? Nggak tahu juga. Masalah personal ya. Oh, gitu ya. Ya soalnya biasanya kan kalau udah saling apa masing-masing personil menonjol. Di situ dia udah kecewa. Gitu ya. Ada lagunya tuh, Apa tuh? All My Love. All My Love. Yang ngarang adalah si Robert Plant. Plant. Itu lagu tentang karakter Anak itu. Plant. Robert Plant. Usia berapa tahun berarti itu meninggal? Masih kecil. Masih kecil. Kasusnya sama kayak anaknya Eric Clapton dong. Kalau anaknya Eric Clapton kan jatuh ya. Iya. Kalau karak apa kalau Sakit. Sakit. Tapi masih balita juga usianya. Ya masih bocah. Keren. Oke, tapi di antara apa masing-masing personel itu paling sukses akhirnya pas merintis solo karir Robert Plant lah. Robert Plant. Dia punya 11 album, 42 single dalam kurun waktu tahun 82 sampai 2021. Termasuk Big Lock gitu. Big Lock. Big Lock itu ya suksesnya. Oke. Picture of Eleven. Iya iya. Kalau nggak salah di situ juga ada lagu yang lagunya yang Do You Remember? Ya itu Honey Drippers. Honey Drippers itu? Honey Drippers, Itu lain Honey lagi. Drippers. Oh lain lagi. Bukan. Itu band dia yang lama kan. Itu ada Jimmy Page juga di situ ya. Nggak tahu juga. Honey Drippers ya. Keren tuh lagu. Sea of Love. Ya, Sea of Love Iya. ya. Hits itu. Hits banget. 84. Ya, gitu ya. pokoknya nggak jauh dari si Robert Plant bikin apa solo, bukan solo ya itu Big Lock ya. Solo itu Itu solo ya? apa album apa sih ya? Picture of Eleven apa sih? Apa tuh? Yang Big Lock. itu Sea of Love. enggak itu Big Lock, Big Lock. itu Oh, gue nggak ingat. album banyak sih Plant. Tapi oke, itu album solo dia yang pertama mungkin ya. Mungkin. Big Lock ya. Oh, nggak salah yang drum Phil Collins. Enderman dulu kali ya? Kayak Iya, pokoknya di antara apa pemain-pemain itu ada yang terkenal sih yang gue tahu. Tapi sebelum mereka merintis solo masing-masing, itu peninggalan dari si John Bonham ya. John Bonham meninggal tahun 80 ya. 80 ya. Nah, Led Zeppelin sendiri itu sudah merilis berapa album? Kan kalau kita bisa membedakan album, ada yang album studio sama album live. Album live pasti ada kan? Song Remain the Same nih kali ya. dua sama kalau studionya ada 9 cuman Oh, cuma album studio 9 ya? live album ada ya ini yang terbaru yang Celebration Day ini Oh iya. itu yang manggung reuni 2007 reuni itu memperingati Ahmad Ertegun. Tapi mereka bisa berkumpul bersama tuh? ya Kecuali John Bonham ya, nggak bisa ya? yang main drum anaknya Oh yang main band anaknya? Jason Jason. Bonham. Dan dia memang pemain band lain? Apa maksudnya? Bandnya Jason Heeh. ya dia sempat main sama Glenn Hughes Banyak session Banyak session juga. musician sih Oh dia, jadi gitu, band banyak. gitu ya. Tapi dia bukan apa yang sempat hits. Bonham bandnya ada Bonham tapi nggak Oke, ini balik lagi masalah tahun 70-an ya, 70-an. Pasti era-era di mana ya lu sebenarnya pada masih kecil ya. Tapi 80-an udah mulai beranjak dewasa. Lu pasti kan sering nongkrong-nongkrong di mana, dengerin musik bagaimana. Terus kalau masuk waktu pas 80-an, pastinya lagi seru-serunya juga dengerin Led Zeppelin ya. Cuman yang gue pengen tanya, lu kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong di mana nih?
Kalau gue tahun 80-an udah jadi anak disco, nongkrong di disco. Anak disco tuh rupanya. Kan mengikuti ini dong. Kita lagi pacaran nggak mungkin lah kita ajak pacar kita dengerin musik metal. Ya nggak? Jadi kalau gue ya kayak Ungki bilang, gue suka musik yang gue seneng sama yang enggak gitu. Ah gitu ya. Jadi genre-nya Kita ikut aja emang. genre-nya dua. Musik yang tidak disuka dan yang disuka. Gitu ya. Kok bisa gitu? Itu lu berusaha menciptakan genre sendiri apa gimana nih? Kok aneh gitu loh. Orang biasanya minta gue suka blues, gue suka jazz. Led Zeppelin tetap suka, tapi kan kita Ngalir aja ya. Ya terus gimana kan namanya lagu enak. Masa gue mau bilang kagak enak? 80 New Wave naik kayak kita dengerin juga. Oh gitu ya. Iya, sama. Ya 80 kan The Police tuh enak banget. Gue demen. Gitu ya. Asik kan Duran-Duran di 80-an. Iya, tetap kita ikut. Ya, cuman yang mau gue tanya, kalau di radio-radio itu kayak Led Zeppelin mungkin kan jarang terdengar karena dia waktu itu gak ya maksudnya hits ada, cuman nggak sederas kayak itu Duran-Duran lah. Waktu dia hits pun nggak di radio nggak kayak Prambors tuh jarang. Karena memang dia lagi nggak di puncak apa Ya, gimana? nggak di puncak mungkin karena nggak penggemarnya juga kurang kalau kan eranya kan masih musik pop begitu kan, Procol Harum, Bee Gees kayak gitu. Gitu ya. Tapi tetap lu Kalau anak-anak yang istilahnya bangor dalam tanda kutip ya, gitu. bangor tanda kutip. Ya reka sendiri ya. Revolusioner. Asal nggak vandalis ya. Led Zeppelin. Pengaruhnya di gaya hidup remaja saat itu tuh kayak gimana? Led Zeppelin. Di zaman gue sih enggak begitu Enggak sih. berpengaruh. Paling ya nggak ada pengaruh gaya hidup ya. Ya cuma sebagai penggemar aja. Penggemar aja ya. Ya senang dengar lagunya, ngefans. Pas Tapi yang nggak ngikutin lifestyle-nya. Gitu ya. Berarti Nggak nguber juga. iyalah. Nggak nguber juga. Mereka Ya bakalan begitu nguber, flamboyan gitu kan, wih. ya kan kalau Mau ikut Robert Plant. Cuan lu berapa? Nggak ngejar. Robert Plant. Tapi Robert Plant ini memang seorang pribadi yang menarik ya. Bisa lu ceritain nggak mengenai pribadinya dia yang lu tahu? Soalnya yang dari 4 personel itu kalanya yang paling menonjol. Ya mungkin 4-4-nya menonjol ya. Cuman Robert Plant yang paling gua lihat dia lebih apa ya? Ya biasa lah itu kan, biasanya kalau vokalis kan ya udah paling menonjol lah. Karena dia istilahnya apa frontman ya. Nah, frontman gitu. Tapi selain frontman, apakah si Robert Plant ini juga mastermind-nya dari si Led Zeppelin ini? Kalau gua rasa atau sih, 4-4-nya? dia yang dominan sih dia sama Jimmy Page pasti. Oh itu ya. Pasti ya kalau band gitu ya. Dari berapa personel 2 yang menonjol. Lennon McCartney. Lennon McCartney contohnya. Richard Jagger. Keith Richard Jagger. Ada lagi. Gak ada ya? Gak ada lagi ya? Ya pokoknya antara lain seperti itu deh. Terus Robert Plant tapi juga ini mengarang lagu-lagu untuk yang musisi-musisi lain nggak? Yang pernah lu dengar? Kayaknya nggak ya? Jimmy Page? Jimmy Page paling bikin soundtrack film. Wah, Ada itu. Death Wish tuh Charles Death Bronson. Wish, ya. oh Death Wish kan ada Yang keberapa? serialnya Ada banyak tuh sequelnya. 2 kalau nggak salah ya. Itu semua. Itu Jimmy Page. John Paul Jones juga bikin soundtrack film. Screams for Help itu diantaranya. Oh dia. Itu hitsnya tuh apa? Christie. Sama John Anderson, yes, Christie. Christie dia. Ya, John Paul musiknya John Paul Jones. Oh Christie itu bukan Yes ya? Bukan. Dia John Anderson ya, solo ya. Itu soundtrack film itu. Soundtrack, jadi bukan solo. Soundtrack. Scream for Help. Scream for Help itu ya. Iya. Jadi adanya ya di soundtrack. Dia nggak keluarin singlenya, nggak keluarin album. Adanya di album soundtrack. John Paul Jones tuh nggak pernah punya band sebelum Led Zeppelin ya. Ya, session musisi. Iya dia mana-mana. Mana-mana. Mana gitu. Sempat dipakai Stones juga itu di lagu She's a Rainbow itu. Oh, iya juga. She's a Rainbow itu yang main string John Paul Jones. Deng 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 Iya. deng 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 itu ya. John Paul Iya. Jones. Baru tahu gua. Nah satu lagi paling hits itu kalau nggak salah apa Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Nah bisa diceritakan nggak tuh Stairway to Heaven? Soalnya gini, gua tuh kalau ngelihat orang mau masuk studio gitu ya, anak-anak mau ngeband, lu bisa main gitarnya apa? Stairway to Heaven.
Kalau udah bisa gitaris Stairway to Heaven, lulus lu bisa masuk jadi anak band. Bener gak kayak gitu? Ya kan bener kan? Kalau enggak, kayaknya dia gak setuju nih. Main gitar kalau belum bisa itu belum bisa Nah main iya gitar. maksudnya, lu bisa masuk itu gimana? Nah, kalau menurut lu gimana Ki? Kalau menurut lu enggak juga? Kalau bayar. Bener loh Ki. Iya sih emang sih. Cuman ya, Kenapa lu mengalami juga Mas Yung? Iya. Kenapa? Iya gitu, kalau main gitar belum bisa itu ya belum bisa main gitar. berarti lu waktu itu main gitar ya? Iya. Oh, gitar dan mainnya Stairway to Heaven terus lulus. Enggak lah. tapi kalau lu main gitar apa waktu itu? Lu ngeband juga ada pastinya dong. nyanyi. Nyanyi ya. Megang alat musik ada bisa? Sempat ngedrum tapi males. Kenapa? Nggak kelihatan. Kenapa? Dulu masih gede-gede ya. Kalau sekarang kan udah ada yang kecil-kecil tuh. Elektrik drum. Masih mau nggak kalau main pakai electric drum? Kan kelihatan lu berarti sekarang. Nggak mau. Tetap nggak mau. Sekarang elektronik kayaknya. Kita tadi mulu ngomong masalah kaset ya. Berarti kalau zaman tongkrongan-tongkrongan, lu kan sering beli kaset-kaset gitu kan? Iya. Di mana? Di Blok M itu paling ada nama toko. jadi gairah dia ngomongin ini. Di tokonya itu namanya apa sih ya? Ayo apa? Wimar. Iya si Wimar. Wimar. Ada yang udah tahu? Ada yang tahu Wimar nggak? Toko kaset Blok M zaman dulu. Udah nggak ada kali. Udah nggak ada. Udah gak ada. Itu orang awak yang punya. Kenapa lu ngeliatnya ke sana? Ada orang awak di sini ya? Gue juga orang awak. Terus kalau nggak di Wimar di Duta Suara lah ya. Standar. Pilihan mana, Sabang. Pak? Sabang ada di kalau nggak salah di Aldiron juga Aldiron ada. Duta Irama. Oh, Sama. apalah aja. Ya gila gimana nggak hafal. Oke, balik Aldiron. Aldiron lu nongkrong bisa di mana? Ya itu Duta Irama. Duta Irama itu ya? Dengerin musik terus itu ya? Ya kan dulu kan kalau ngambil kaset kan bisa sekeranjang tuh. Terus? Bisa dicoba lagi kan ada tiap table ada tape-nya Tape gitu. deck, ada Iya belinya satu. Lihat tuh, yang dicoba Yang dicoba nggak tahu satu diskografi kali. satu diskografi, bukan satu antologi ya. Kalau pas itu juga gitu tuh. Iya, kalau kaset ya itu di Duta Suara, si Wimar, kalau plat piringan hitam banyak kan di Jalan Surabaya, Silalahi, sama di Ciledug. Silalahi. Iya. Satu-satunya toko vinilnya pakai AC. cuman kalau toko vinyl kan nggak bisa nyoba ya. Bisa juga ya. Bisa. Wah, keren. Dia jual beli, kita jual di situ kalau sakal ya, kalau beli ya dari dia lagi kalau sakal. Ke disco ya? Iya lah. Itu diskonya di mana aja sih biasanya? Kalau zaman gua ke mana yang di HI itu gua Rama, Pitstop. Kalau enggak di itu di Monas tuh ada dulu Anchorage kalau nggak salah. Oh. Enggak nyari diskotek yang masangnya lagu-lagu Led Zeppelin. Enggak ada lah. Ya makanya gue tanya, ada nggak sih diskotek yang masang lagu Led Zeppelin? Paling jazz tuh ya, kalau mau denger lagu jazz ya di Jaya Pub sama di belakang bawah Jakarta Theater tuh apa namanya gue lupa juga. Green Pub ya Green betul. Park. Wah, ada anak-anak Andis loh sini. Nah, Hati-hati loh, awak Andis loh. Tanamur dipasang nggak biasanya? Enggak, gue nggak main situ. Lu mainin situ? Oh iya dong. Mantap, yakin lagi. Selera bule dia. Selera bule ya. Lu ketemu siapa aja di Tanamur? Ketemu siapa aja? Kan banyak artis-artis juga. Nggak tahu mata gue burem terus. tapi sempet ada dipasang nggak lagu Led Zeppelin? Enggak ada lah. Enggak paling ada Led Zeppelin di remix. Itu pun cover version ya. Gue pernah ke Tanamur tuh ada lagu Dire Maker gitu. Oh, cuman ini bukan Robert Plant yang nyanyi. Ya yang gue tahu memang itu di remake kan sama penyanyi cewek itu siapa? Sheryl Crow. Ya Sheryl Crow, Dire Maker. Gue pengen nanya deh, lagu-lagu favorit lu Led Zeppelin sama Led Zeppelin ada apa? 1, 2, 3. 3 biji. Yes, terserah mungkin dulu atau Mas Nium dulu. Terserah. Mau 5? Ah kebanyakan. Ya udah 3 tuh, udah dikasih 3. 3. Ya udah, Om. Kalau gue Kashmir. Pertama Kashmir. Jeng. Wah, ritmenya nggak biasa, terus ada nuansa timur tengahnya, sitarnya, terus kayak macam-macam gitu lah, bagus tuh. Terus ya dua. in My Time of Dying. Waduh. Keren. Gila.
Terus Ya udah, yang paling ketiga? itu dua, yang lain buat gue yang mainstream aja. Mainstream aja. Oke. Peringkat 1, Yes. 10 Years Gone. Why? Asik aja itu lagu. Nggak tahu kenapa, gue demen banget tuh lagu. Dan akhirnya terobati, karena itu lagu nggak pernah dibawain manggung sama mereka kan. Oh. 10 Years, ada sih, ada manggungnya ada tapi bootleg, jelek banget audionya. Dan gue terpuaskan waktu ngelihat Jimmy Page main sama Black Rose. Dimainin deh. 10 Years Gone dibawain sama Chris Robinson. Chris Robinson. Iya, Tuh, keren tuh. Itu sempurna. Itu lagu memang bagus. Kedua, gue suka ya itu In My Time of Dying, itu lagu nggak umum. Di bagian tengah itu mestinya Robert nggak usah nyanyi, ngapain sih dia nyanyi ya? Kurang kerjaan banget ya. Keren tuh. Sebenarnya tuh kosong yang nggak apa-apa. Ini nyoceh di situ. Ini jadi seru sih. Ini penyanyi gak bisa diem kali ya? Nggak mungkin barangnya bagus. Atau satu lagi apa? 3 ya, harus 3 ya? Tiga. Tadi lu udah 2 nih, satu lagi. Cie layak po ya. Apa ya? Banyak sih Led Zeppelin tuh. Ya udah secara acak aja ya. Yang jelas bukan Dire Maker ya. Carousel Ambra deh. Carousel Ambra itu lagu sebenarnya nggak Led Zeppelin banget. Itu John Paul Jones doang. Isinya keyboard doang. Keyboard doang. Jadi nggak ada warna seperti lagu-lagu Led Zeppelin pada umumnya gitu. Jadi isinya itu cuman keyboard aja. Bukan isinya cuma keyboard, keyboardnya dominan banget. Heeh. Jadi kalah si Robert Plant. Jadi itu lagu itu ada di album On Through the Outdoor itu ya saat-saat mereka udah kesini-sini tuh, udah menjelang Bubar ya. udah mulai kemasukan ada new wave, ada apa kan dulu kan di Passionnya zaman udah itu kurang ya. juga. Oh gitu ya. Sempet ada nuansa new wave juga ya si Led Zeppelin itu. Ya? Ya mungkin yang album terakhir itu ya, apa yang On Through the Outdoor itu. Itu udah mulai. Ada, mungkin mereka juga udah nggak tahu bosan, nggak tahu Iya, pengen udah kehilangan passion lah. pengen mencoba yang baru atau bagaimana. Udah jenuh. Atau ada mungkin tuntutan dari produser untuk supaya lebih komersil gitu, pindah ke gaya new wave yang lebih lagi hip di eranya, enggak juga ya? Enggak lah, dia kan ikut Atlantic sama Ahmad Ertegun kan udah anak emas bener. Nggak didikte lah. Produsernya juga takut sama dia. Gitu ya. Ngetopan dia. Begitu. Oke, gue mau nanya, masih ada pertanyaan? Lanjut, gue boleh lanjut nggak? Boleh. Lanjut. Gue coba masuk ke person-personnya Led Zeppelin. Pertama tadi lo cepet nyinggung Robert Plant. Buat gue Robert Plant tuh suaranya tuh seksi banget. Gue sebagai cowok bilang seksi banget. Terus setuju nggak sama pernyataan itu? Di era-era itu ya. Seksi. Yes. Apa definisi seksinya? Nah, balik bertanya. Ini berat ditanya. Enggak, soalnya menurut gue Peter Gabriel juga seksi. Oke. Terus Ian Gillan juga seksi. Nah, Plant tuh seksi di mananya? Mungkin lo ngelihat dari penampilannya. Penampilan. Voice. Ya, enggak, terus kebantu sama penampilan Iya. dengan kostum dia gitu-gitu kan. Kalau bahasa kayak Ian Gillan itu kan Nggak flamboyan nggak gitu. neko-neko kan. Kalau Plant kan memang ya mungkin begitu dengan gayanya yang begini-begini gitu tuh. Iya, kan. flamboyannya, Oh ya. iya. Ya mungkin seksi. Celana di bawah pusar gitu. Pakai rompi yang kekecilan itu. Itu kalau dipakai 3 jam nggak risih. Ya? Udelnya kelihatan nih. Ya. Oh berarti seksinya di segi performance-nya gitu ya, bukan Enggak, membantu. Vokalnya juga seksi. Vokalnya. Apa unik ya? Apa? Dan waktu itu juga nggak ada yang nyanyi kayak gitu. Nah, gue Mas Dio mana pendapat? Ya, Setuju. seksi gue bilang. Setuju. seksi. Suara. Gue sama ke Robert Plant. Kalau nggak salah, gue ingat zaman 80-an. Jarang banget kan yang cover Led Zeppelin. 80-an. Iya 80-an, 90 gitu. Jarang kan yang cover Led Zeppelin kan. Band luar apa band sini? Band lokal, pastinya lokal. Ada cover kan lokal. Gitu, 80-an gue nggak tahu. Kalau Led Zeppelin tahun segitu, gue sih nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya. Nggak pernah dengar ya? Nah, kalau band bule ada satu, Ya, paling- Great White namanya. Paling ada ya dulu ngover Led Zeppelin ngeteng ya, selagu 2 lagu. Jadi bukan As a group sebagai cover gitu. Nggak ada. bawain 20 lagu atau 15 lagu Led Zeppelin semua dulu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada.
Banyak nggak penyanyi Indonesia bisa nyampe oktav yang kayak si Robert Plant? Maksudnya nyanyi kayak Plan? Range suaranya Banyak lah, cuma 3 oktav nih kan. Banyak. 3 oktav ya? 3 oktav cuma nih. Banyak sih. banyak. Banyak. Iya, termasuk saya. Nyampe 3 oktav. Nah, gue mau nyambung nih, ya. Ini kan tadi menurut Ungki kan tadi si vokalisnya kan Robert Plant. Kalau menurut lo ada beberapa lagu yang menurut Ungki nih sulit nggak vokalnya? Ya itu. Itu tadi tuh. Itu Yang In My tadi. Time of Dying. Itu. Sama ada lagu judul The Crunch. The Crunch. The Crunch. Album Houses of the Holy. Rumitnya kenapa? Dengerin aja. Enggak, aku tertarik tadi si Ungki ngomong banyak termasuk gue. Gue pengen tahu range seberapa. Yang paling tinggi lo paling tinggi Robert Plant bilang gua paling tinggi ini. The song remains the same. The song remains the same. Tinggi itu nyanyian. Dan dia bawain di rekaman sama di manggung beda. Dia rekamannya dari mana? Di manggung dia bikin Nggak bakal nyampe lah. Dia suaranya cuma 3 oktav kok. di rekaman album lagu The Song Remains the Same itu tinggi. Tapi begitu manggung nggak segitu. Pernah lo bawain? Song Remains the Same pernah. Nyampe? Ya pakai versi yang manggung, Yang pakai versi mana? yang rendah. Versi yang manggung yang rendah ya. Kalau pakai versi yang tinggi kita nggak ketemu sekarang. Oh, penyanyi itu yang range vokal paling tinggi kan Mike Patton. Mike Patton. Mike Patton dari grup Fake apa? No More. Oke, Fake No More. Oke. Oke, terus kedua lanjut ke Jimmy Page. Nah, di mana? Termasuk salah satu the greatest gitaris nah. Yes. Itu kan udah termasuk 10 gitaris terbaik dunia. Dia Iya. masuk. Tadi ya. Bukan kita yang bilang, itu kan polling dunia. Ya, maksudnya dibandingkan gitaris band-band yang pada saat itu satu angkatan gitu. Oh, kalau itu ganti-gantian sih. Kalau pool waktu tahun 70-an nanti ya Richie Blackmore gitu. Ganti-gantian aja. Tapi kalau secara global gitu kita browsing sekarang, Jimmy Page ya termasuk 10 pemain gitaris terbaik dunia. Sampai saat ini. Tapi ini gue dengar nih Dad ya, mungkin dari kalian berdua pasti tahu bahwa sebenarnya Jimmy Page itu gak mau milih Robert Plant sebagai vokalis, tapi ada kandidat-kandidat yang lain. Tapi Bukan nggak akhirnya- mau milih. Bukan nggak mau milih ya? Apa maksudnya nggak? Sebelumnya dia milih ada pilihan lain. Oke ya, pilihannya itu siapa aja sih waktu itu? Pertama Steve Marriott, penyanyi Faces, Small Faces, yang akhirnya main sama Humble Pie. Cuman dia terbentur pada ininya, manajernya galak tuh, Don Arden. Lu kalau ngebujuk-bujuk Steve Marriott lagi, lu gue buntungin tangan lu. Gitu ya. Gitu kan, akhirnya pilihannya jatuh pada Terry Reid. Terry Reidnya nggak bisa, karena dia masih ada kontrak sama Rolling Stone, jadi pembuka Rolling Stone sama Cream. Gue mau, tapi lu gantiin kompensasi duit gue. Jimmy Page nggak mau. Akhirnya jatuh pilihan sama Robert Plant atas saran Terry Reid. Oh gitu jadi ceritanya. Ya. Tadinya kan sebenarnya kan pengen nerusin Yardbird ya. Dia pakai nama Yardbird, The New Yardbird. New Yardbirds. New York Bird itu ya. Dan nama Led Zeppelin itu kan sebenarnya hasil Keith Moon ya. diledekin sama Keith Moon. Nah, oke, Led Zeppelin. Sebenarnya kan orang bertanya-tanya itu nama apa sih sebenarnya? Led Zeppelin yang gue tahu nih ya, gue secara awam. Zeppelin kan itu kan yang balon angkasa itu. Ya, Balon itu gara-gara Keith Moon, drummer The Who. Oh kenapa tuh? Ya kan mereka sahabatan ya dari dulu kali ya. Oh lu kalau kayak gini caranya lu ntar lu akan tinggi, habis itu lu hilang kayak Zeppelin. Zeppelin gitu. Malah dipakai jadi nama band. Oh. Terus LED-nya apa? Itu LED bukan Lead. Hah? Dari lead. Oh lead dari lead. Gue kira LED. LED tahun dulu belum ada kan? Neon. Iya. Led Zeppelin. Oh gitu Kalau ada pun ceritanya. LCD dulu kali. LSD. Wah LSD lain lagi nih. Nyambung aja LSD. Satu lagi ketinggalan. Apa tuh? Oke. John Bonham. Kayaknya yang gue tahu karena gue pantau gitu. Kayaknya kan dia udah legend banget sebagai drummer. Gimana sih bisa dibilang legend banget pada saat itu? Bandingin grup band pada angkatan ya mungkin pendapat umum aja ya. Drummer
Lebih tahu Ungki atau Mas Dio? Mungkin lebih tahu, kalau gue bukan drummer sih, jadi gue nggak tahu sih. Iya. Nah, Ya kan dia memberi warna ngedrum baru ya waktu itu ya. Kalau dibandingin dengan drummer-drummer era sebelum dia nongol gitu kan straight aja kan. Nah si Bonzo ini ya dia bisa menggabungkan speed, power, terus ya dengan teknik dan segala macam. Terus kan lagu-lagunya Led Zeppelin itu kan macam-macam Om. Apa? Maksudnya warna musiknya macam-macam. Jadi bisa gitu. Tapi nggak kehilangan warna musik. Bonhamnya. Malah sempat mempengaruhi Jeff Porcaro sendiri yang ngomong, bukan aku loh nih. Jeff Porcaro tuh ngomong, ada di YouTube. Lagu Rosanna itu terpengaruh sama Full in the Rain ya. Jadi si Jeff tuh dia improvisasi dari permainan Bonham di lagu Full in the Rain. Full in the Hill, Full in the Rain ya? Full in the Rain. Full in the Hill Beatles. Iya lupa gue. Lanjut. Satu lagi, Bro. Boleh. Terakhir sebelum mau mabur ke situ. Ini yang gue tahu, ini yang gue rasain. Lagu-lagu Zeppelin itu rata-rata panjang-panjang, rata-rata. Nggak tahu bener apa kalau koreksi itu. Rata-rata apa nggak tahu? Kenapa itu panjang-panjang? Apa lebih ngasih ruang buat masing-masing person untuk tunjuk kebolehannya? Atau memang aransemennya memang segitu gitu? Itu yang gue tahu ya, lagu Zeppelin yang beberapa kan di luar rata-rata panjangnya lagu lah di zaman itu. Mungkin Memang porsinya harus segitu. Soalnya nggak semua juga. Ada juga yang pendek-pendek. Kayak Brown Owl Storm itu, Brown White Owl Storm pendek. Terus ada apa lagi yang pendek Om ya? Banyak sih yang durasi normal gitu ya. Master ya normal. Paling yang panjang Kashmir. Iya. Kashmir berapa menit tuh ya? Kashmir Di atas 5 lah pasti. di atas 5 ya. Di atas 5 ya. Terus itu In My Time of Dying panjang, terus Total juga panjang terus apalagi banyak sih yang panjang, tapi yang durasi normal juga banyak. Dan panjang itu kebanyakan gitar yang ngisi. Ya banyak solo memang. Banyak solo gitu. Nggak tahu bener apa nggak tahu. Semua band begitu pada saat itu kan ada solo. Pasti ya. Karena Ada lagi? mungkin karena John Paul Jones itu bukan pemain keyboard, jadi dia nggak pernah solo. Ya, nggak ada solonya deh. Kan dia bukan John Lord. Iya. John Lord di Purple kan, Iya, pasti ikutan ada. tuh. Lagu panjang-panjang karena ada solo zaman dulu. Itu ya. Kalau di Purple kan Blackmore dulu, terus John Lord gantian. Ya, saut menyaut gitu ya. Oh iya. Terus yang gua dengar ini mulai di era 80-an. Zaman dulu kan ada MTV Unplugged. Ya kan? Nah, terus MTV Unplugged itu kan adalah salah satu di mana istilahnya grup-grup band yang keren terus dicoba untuk ditantang bermain akustik. Itu kan MTV Unplugged tujuannya seperti itu ya. Pernah juga kan main waktu itu Led Zeppelin di situ di MTV Unplugged, atau dia bikin sesuatu yang baru kalau nggak salah Unleaded. ya itu Itu bukan Led Zeppelin. Itu bukan Oh, itu bukan Led Zeppelin, itu gimana Plan tuh? and Page. Project kan. Robert Plant sama Jimmy Page. Iya. Oh gitu. Albumnya No Quarter. Nah. Itu setelah bubar ya berarti ya? Oh jauh. Jauh ya? Itu tahun berapaan tuh berarti? 80 akhir apa 90 awal lah gitu. Oh, 90 awal ya? 93 kalau nggak salah. Iya, zaman-zamannya MTV Unplugged tuh marak itu ya. Unleaded, ya. Ada DVD-nya itu. Ada DVD-nya. No Quarter. No Quarter. Yang dia main sama orkes simfoni Timur Tengah itu. Iya. Pakai gambus-gambus gitu. Oke. Lucu sih. Lucu ya. Cuman itu kan formasi berarti nggak lengkap ya, cuman Jimmy Page sama berdua aja ya. Si itu nggak ikutan ya, walaupun masih hidup siapa? John Paul Jones. Enggak ya. Karena apa, dia memang nggak mau ikutan. Dia kan orangnya beda. Jadi nggak suka kehidupan yang lain jalanin, mabuk-mabukan, itu kan beda. Jadi kalau lagi tour aja kan dia beda kamar atau beda hotel sekalian. Gitu. Oh gitu. Lempeng orang. Family man Ya. Ini berarti ngomongin masalah karakter masing-masing nih. Kayak John Paul Jones berarti dia orangnya family man. Sementara Robert Plant sama Jimmy Page yang lu tahu gimana? Robert Plant nggak begitu, tapi yang parah tuh Bonham sama Jimmy Page.
Oh gitu. Permabokan. Permabokan ya. Kelas berat. Kelas berat. Seberat apa? Nah, Iya. Itu di era-era 90-an ya. Tapi waktu itu ada rencana waktu itu mereka mau bikin kayak reunion nggak sebenarnya? Pernah dengar nggak? enggak lah, ini kan ya, Yang ini yang kemarin apa Ahmad Ertegun itu kan karena mereka menghormati aja. Sebenarnya nggak mau. 2007. Yang main di O2 Arena itu. Itu 20 juta orang Dan itu nggak kebagian tiket. ada tiketnya dilelang 1 miliar loh. 1 miliar. Dibeli orang Kanada yang beli. Tiket 1 miliar. Ngeri kan? Itu mainnya di arena ya? Di O2 ya? O2. Oh, indoor. Iya ya, O2 arena kan dia di London ya? London. Ya. Ya itu yang paling tempat yang udah terhormat untuk apa konser-konser musik yang gue tahu dia. Itu gue salut juga tuh gue nonton. Wih, Superplan masih bisa Bisa nyanyi, masih bisa nyanyi 2 jam. 2 jam main lagu-lagu dia yang kuno-kuno gitu. Ya memang dengan kemampuannya saat itu ya. Tapi ya nggak bikin jelek. Masih bagus. Kasih aja. Dengan usia yang sudah segitu ya saat itu ya. Horor. Nggak tahu dia tuh bisa kayak gitu tuh, hebat banget tuh. Tapi dari personel bertiga itu kan satu udah meninggal kan. Yang sukses merilis solo album sampai sekarang Ya siapa? itu tadi Robert Plant itu. Robert Plant itu Sampai detik ini. sampai detik ini 11 album 42 single. Sampai setelah dia solo ya. 82 sampai 2021. Itu asli dia solo atau ada kolaborasi juga? sempat kolab sama itu ya, siapa yang cewek tuh? Ya itu seluruhnya lah, bukan solo mungkin. Siapa sih yang cewek tuh? Solo? Miss Folk tuh. Belet-beletan itu. Lah, Ya itulah pokoknya lah. sampai sekarang itu siapa sih yang baru yang sama dia itu. Iya, ada emak-emak tuh. Tapi sejauh lu mengemari Led Zeppelin, ya lu kan ngikutin apa perkembangan musik di Indonesia. Ada nggak sih band-band Indonesia yang kiblatnya ke Led Zeppelin kalau menurut lo? Ya maksudnya Karya sendirinya. karya sendiri tapi kayaknya wah ini modelnya ini lagu-lagunya kayak Led Zeppelin banget gitu loh. Dengar kocokan gitarnya bagaimana? Wih ini Led Zeppelin nih. Harusnya sih ada ya, tapi aku mungkin sih ada. Mungkin ada ya. Nah, biar gimana juga pasti kan pengaruh Led Zeppelin itu kan gede banget. Di mana-mana. Dan tidak berlaku juga di rock ya. Oh. Mungkin dia bisa mempengaruhi musisi jazz atau siapa apa gitu di luar rock. Atau kepengaruh sama Led Zeppelin. Nggak tahu di gara-gara apa dan di lagu apa kalau dia kok bisa nyetrum di situ, sangkut di situ. Tapi pernah lu dengar ada grup band yang memang gua referensinya ke Led Zeppelin. Maksudnya dari grup yang di internasional aja lah. Internasional. Nah itu Siapa? Greta Van Siapa? Greta Van Fleet namanya. Greta Van Fleet apa lagi? Sampai sekarang masih ada tuh. Masih. Anak-anak muda banget. Iya. Dan musiknya Masa dapat Grammy lagi. Oh iya? Grammy. Great apa? Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Oh Greta Van Fleet. Kayak nama orang ya? Emang nama orang apa nama band tuh? Nama bandnya. Nama band ya? Ya sempat dimaki-maki juga sih. Karena? Ya karena banget sih. Led Zeppelin imitator. Imitator. Oh gitu. Tapi gue demen lu sempat sekali kan di Instagram penyanyinya manggung pakai baju Gatot Kaca. Yang benar. Serius. Asli. Baju wayang bintang gitu Gatot Kaca gitu. Oh itu. Jangan-jangan dia tahu Indonesia juga tuh? Tahu pasti. Tahu ya. Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi grup band dari mana tuh? Kan nama-namanya kayak nama Amerika ya. Nama-namanya kan kayak Belanda ya, Van Greta Fleet, Van Van Fleet gitu ya. Oh. Tapi kalau dari Indonesia belum pernah tahu ya. Susah ya. Kalau bawain Led Zeppelin banyak. Bawain Led Tapi Zeppelin. kalau karyanya terpengaruh banget kayak Greta gitu. Tapi lu berdua sendiri pernah main dalam satu band itu bawain lagu Led Zeppelin? Mungkin sih sering kali. Enggak, waktu kalian berdua enggak saya ya? nggak pernah. Enggak ya? Om di umum nggak main. Nggak main. Oh, enggak main ya, tapi bisa main gitar gitu kan. Oke. Lu bandnya apa aja kalau lu waktu itu sebagai cover band dari Led Zeppelin? Cover ya? Enggak. Lu nunjukin cover band. Bukan band.
Comotan aja. Comotan aja. Bikin eventnya tribute Led Zeppelin. Tribute. Yang ngebas si ini, yang ngedrum si ini. Tarik aja gitu. Jadi bukan satu bendera gitu. Bukan satu bendera ya. Tapi sekalinya manggung itu lu bawain lagu-lagunya Led Zeppelin semua. Dan itu bisa band dengan formasi ini bisa bawain apa aja. oh gitu. Misalkan saat itu band Led Zeppelin. Nanti mungkin beberapa bulan kemudian kita bawain di Purple. Dengan formasi yang sama. Suka-suka aja sih. Gitu ya. Tapi kalau Led Zeppelin banget gitu, terus gitu lempeng gitu enggak sih. Aku nggak pernah gitu. Nggak pernah ya. Paling pernah ya yang lempeng ya bikin tribute itu ya covering band itu ya paling itu Kansas itu. Ada bandnya kelihatannya. Kansas. Ya sama Fadil itu. Iya. Fadil juga pernah ada Iya. podcast kita Nah, ya. itu memang aku bawain Kansas terus sama itu formasi. Lo vokal juga tetap ya. Iya. Oke, keren. Tapi sayang ya tapi lu ada rencana Kak nggak bikin formasi cover band untuk Led Zeppelin ini? Ada nggak cita-cita lu sebenarnya kayak ke situ? Maksudnya bikin acara atau Bukan, maksudnya bikin band sebagai cover band Led Zeppelin. Nggak laku lah. jangan gue mikir yang lain men. Dapur nggak ngebul. Gitu ya. Jangan gue mikir yang lain. Tapi pernah tercetus ide gitu sama teman-temannya? Enggak pernah ya. Nah kalau Kansas itu mah bisa tercetus ya. Ya tapi kan nggak terus-terusan kan eventnya kan setahun sekali. Kalau nggak salah waktu Itu band ke lebaran setahun sekali gitu. manggung. gitu. Iya. Kalau kita tekun di situ kan nggak ngebul. Cuman waktu yang gue tahu Buat seneng-seneng aja. buat senang aja ya. Dan gue tahu yang waktu Kansas itu memang sengaja mereka membuat untuk merayakan ulang tahun yang ke Iya. 50 ya waktu itu ya. Led Zeppelin nggak ada rencana untuk di rayakan. Waktu Led Zeppelin ulang tahun ke-50 kebenaran gue buat sama Dodi Katamsi. Oh gitu. Itu memang event itu 50 tahun Led Zeppelin memang saat itu 2018. 2018. Kita main di Vicky Sianipar. Oh iya. Oke. Berapa lagu waktu itu? 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam lagunya dipanjangin terus ya kali ya? Ya enggak, lah. menurut yang di aslinya. Ya sekitar 28 lagu. 28 lagu. Iya. Keren. Nyanyi aku sama Dodi. Gantian sama Dodi. Maraton itu ya? 3,5 jam nggak pakai berhenti loh. Nggak pakai berhenti. Nggak pakai. Di mana tuh waktu itu? Di Vicky Sianipar. Di Sani Pasti. Yang di Manggarai itu. Saharjo atau ke Saharjo. Cuman sayang 9 sekali tuh ya. Oh, mending Iya ya. Sempet lagi. belum lah. Oke, tapi kalau menurut lo nih pada ya, yang lihat animo dari anak-anak remaja sekarang, anak-anak milenial dan seterusnya. Kalau mereka mendengarkan lagu-lagu Led Zeppelin, kalau menurut lo mereka masih bisa nerima nggak kupingnya? Nggak banyak. Hah? Nggak banyak. Kenapa? Ya karena mereka sudah terpengaruh oleh yang sudah nongol belakangan. Gitu. Banyak kan band-band zaman sekarang yang sempat booming, Alternatif. misalnya Linkin Park atau Muse. Ya yang ada sih masih yang masih doyan nama yang kuno-kuno tuh ada. Musiknya kan kayak fosil udah beda. Sekarang kan dari peralatannya udah beda. Oke, tapi kan sekarang ada yang namanya TikTok. TikTok tuh kadang-kadang juga membantu juga lagu-lagu lama, akhirnya anak-anak muda pada tahu. Jadi ngetop lagi. Jadi ngetop lagi. Ngetop dalam tanda kutip ya. Ngetop lagi. Iya. Nah, pernah dengar nggak ada lagu Led Zeppelin yang dijadikan TikTok buat mereka-mereka? Kalau dijadiin TikTok sih nggak tahu ya, tapi yang aku tahu tuh lagunya dia jadi soundtrack Banyak. Thor. Soundtrack banyak. Immigrant Song itu. Heeh. Anak sekarang jadi tahu Immigrant Song. Gara-gara nonton Thor. Gara-gara nonton Thor ya. Aja gile nggak sih? Iya cucu gue lagu apa lo? Gue bilang nggak tahu katanya non. Dari film Thor gitu. Nggak tahu, tapi dinyanyiin. Tapi kalau yang gue tahu dari lagu-lagu Led Zeppelin yang banyak nih ya, Stairway to Heaven itu benar-benar everlasting ya. Itu kayaknya nggak akan habis. Bisa orang pada tahu semua ya. Iya, tahu, Mak. Kalau menurut lo benar nggak? Sampai sekarang tuh anak-anak muda masih tahu nggak lagu Stairway to Heaven? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Harusnya tahu. Kalau nggak tahu ya
Kenapa? Nggak tahu kayaknya kok kebangetan. Gitu. Sama kayak Bohemian Rhapsody lah. Itu kan satu level ya. Bohemian sama Stairway itu kan Smoke on the Water. Nah, Itu kan lagu-lagu kayak gitu tuh kan kayaknya nggak bakal hilang. legendaris gitu. Om kita Woman. Kan ya udah hilangnya nanti kalau udah nggak di planet ini. Ya, kayak Mas Yung bilang ya, udah jadi fosil ya. Artefak. Bener. Mas Diung sama Ungki. Led Zeppelin. Itu pengaruhnya di dunia musik itu kan memang cukup kuat ya, terutama di 80-90-an. Nah, sebenarnya kalau bisa nggak di era sekarang ini musik-musik Led Zeppelin dimainkan terus, kalau menurut Mas Diung atau Ungki masih bisa nggak diterima? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Walaupun nggak usah dirombak dengan masukin unsur-unsur elektronik ataupun apa. Jangan. Jangan kan? Udah gitu aja. Itu aja ya. Bisa banget. Bisa ya. Bisa. Terbukti kalau ada acara tribute Led Zeppelin peminatnya masih banyak kok. Berarti kan nggak hilang kan? Enggak hilang. Iya. Terus kalau dari mungkin keponakan atau anak-anak atau dari ini ada yang masih suka dengan Led Zeppelin nggak? Kalau level ponakan ya masih, karena ponakan saya sih udah dikatakan tua juga gitu kan. Udah umuran Ungki gitu. Cucu. Aduh, bukan ponakan lagi ya. Kalau yang muda-muda umur 20-an gitu sih nggak ada kayak yang datang ya. Hah? Kalau yang itu Ada sih, jejak babenya paling. ya 40-an lah paling gitu. Masih masuk mungkin. Masih masuk ya. Masalahnya kurang sering aja, jadi orang pada nggak kenal yang muda-muda gitu. Iya Ya benar. kan? Oke, terus kalau menurut kalian berdua di antara band-band 70-an emang Led Zeppelin kan kurang membahana berarti ya. Yang lu tahu ini band-band apa sih yang sekarang dikenal sama anak muda? Yang sekarang? Era-eranya mereka, era-eranya Led Zeppelin. Apakah Black Sabbath lebih dikenal? Bisa jadi. Sekarang iya, karena dia dianggap bapak moyangnya metal. Black Sabbath. Sementara Led Zeppelin enggak ya? Enggak. Terus yang lainnya? Black Sabbath kan lagunya lempeng tuh. Sementara Led Zeppelin kan macam-macam. Lempeng, nggak ada keyboard ya metal lah. Iya. Led Zeppelin macam-macam. Sebelum kita selesaikan podcast ini, lu ada kesan atau pesan untuk para penggemar ini retrois kan? Led Zeppelin, ada nggak kira-kira kesan atau pesan mengenai Led Zeppelin sendiri? Led Zeppelin tuh band ini ya, band tonggak salah satu band tonggak kebesaran dalam sejarah musik rock. Oke. Memberikan banyak pengaruh sampai saat ini. Mantap. Dan itu banyak mempengaruhi band-band generasi berikutnya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak bakal bisa. Sip, mantap. Oke. Kalau harapan gue sih buat Retroism Plus 62 ya banyakin lah itu podcast yang seperti ini buat mengangkat kembali kita akan musik-musik, mengingatkan kita akan musik-musik yang menjadi akar rumput musik-musik sekarang. Oke, mantap Led Zeppelin. Oke. Ya, sayang sekali ya Mas Diung, Mas Ungki. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya di sini. Salam dulu, salam Led Zeppelin. Salam Led Zeppelin. Oke, para retrois, kalau obrolan ini mau di like, silakan like, share, di share, komen kalau perlu. Misalkan ada hal-hal yang mau dibicarakan di dalam obrolan kita tadi ini. Yang penting tapi subscribe ya, penting subscribe ya, bang. udah nih, mungkin belum. Oke, kalau gitu sampai sekian di sini dulu untuk obrolan ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Oke, sampai jumpa.